Oke, baik, karena semua narasumber dan tamu undangan sudah pada hadir, mari kita mulai acara kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kuasanya kita dapat berkumpul pada acara malam hari ini. Perkenalkan, saya Zaidul Mufadal, perwakilan Biro Satuan Pengendali Internal dan Kelembagaan PPIDK Asiania, selaku moderator yang akan membantu jalannya sesi acara pada malam hari ini. Untuk mengawali acara, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Saya ucapkan kepada teman-teman semua, selamat bergabung di dalam ruang Zoom, dan juga kepada teman-teman yang bergabung di live stream YouTube pada saat ini. Selamat datang di acara Asiania Talk episode pertama. Tujuan dari acara ini adalah untuk memperkuat silaturahmi di antara PPI negara yang ada di PPI DK Asiania, dan juga untuk memperluas wawasan dan pengetahuan kita semua sebagai mahasiswa terkait tips dan trik tentang kehidupan mahasiswa langsung dari ketua dan perwakilan PPI negara. Oke, acara pada malam hari ini, tema pada episode pertama ini adalah Uni-Life Balance, atau cara mengatur waktu dalam kuliah dan organisasi. Sebelum kita masuk ke sesi utamanya nih, mari kita dengar sebatah dua kata sambutan yang akan disampaikan oleh Koordinator PPIDK Asiania, Akhyar Al-Rashid. Kepada Kang Akhyar, kami persilahkan. Baik, salam hormat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam 24 jam PPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PPI Negara yang sudah hadir pada malam hari ini, baik yang sebagai pembicara maupun sebagai peserta, serta jajaran pengurusnya ataupun yang mewakili. Yang saya banggakan dan cintai seluruh pengurus PPI DK Asia Oceania, khususnya Biro SPKL, dan juga yang saya hormati dari pengurus PPI Dunia yang juga sudah berkenan untuk hadir, baik sebagai pembicara ataupun sebagai peserta. Satu kebanggaan dan juga kebahagiaan bagi kita semua bisa hadir pada kesempatan malam hari ini, masih di tengah situasi pandemi COVID-19, tapi kita masih bisa diberikan kesempatan untuk mengadakan dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Tentunya ini sebuah berkah dan juga rasa syukur kita di tengah situasi ini. Lalu saya mengucapkan selamat buat Biro SPKL yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, kegiatan yang sangat positif, temanya ringan, tapi menurut saya perlu untuk didiskusikan agar memberikan insight-insight baru bagi teman-teman peserta yang hadir. Tentunya dalam hal-hal berkehidupan lah, kira-kira gitu. Karena ketua-ketua PPN ini sangat luar biasa pastinya di tengah kondisi yang merantau ke luar negeri, di tengah bobot kuliah dan juga tugas yang juga tinggi, tapi masih bisa mengabdikan dirinya untuk suatu organisasi, dan ini sangat baik dan juga positif bagi kita semua tentunya, dan itu harus ada cara-caranya tuh yang perlu kita tahu, karena harusnya tentunya yang sering saya sampaikan, kepedulian kita terhadap orang lain, kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar di agama manapun itu tidak pernah disebutkan bahwasannya wahai orang-orang pedulilah kalian atau abdikanlah kalian terhadap orang lain ataupun lingkungan sekitar ketika kalian sudah mapan, ataupun ketika kalian sudah selesai diri kalian sendiri, ataupun ketika kalian sudah kaya raya. Itu nggak pernah ada. Ceklah. Artinya kita dituntut untuk berbuat baik kepada orang lain, berdharma bakti untuk lingkungan sekitar, itu selagi kita bisa, selagi kita mampu, gitu. Artinya kita dituntut untuk bisa menyeimbangkan itu, kira-kira gitulah. Kita harus bisa untuk diri kitanya juga jalan, tapi kita harus bisa juga mengabdikan diri kita bagi orang lain, kan gitu. Karena sejatinya kalau kita berpatokan terhadap hal seperti itu, kayak misalkan ngapain lah, misalkan berorganisasi udah aja, apalagi di luar negeri belajar aja yang benar, yang penting lulus cepet, balik ke Indonesia kerja kalau gitu nggak akan ada ujungnya teman-teman. Bayangkan kalau semua orang pikir kayak gitu, setelah kita kuliah,
setelah kita lulus, setelah itu kita mikirnya nyari kerja. Setelah nyari kerja atau mau bisnis, setelah itu kita mikirnya mau nikah. Setelah nikah, kita masih pengen punya rumah. Setelah punya rumah, kita pengen punya mobil. Setelah punya mobil, punya anak satu. Setelah punya anak satu mau sekolah. Anak dua, tiga, kan gitu terus teman-teman. Jadi gak akan pernah ada ujung kalau kita misalkan hanya mementingkan diri kita sendiri. Sehingga menyibukkan diri untuk hal-hal positif itu perlu dilakukan sejak saat ini. Peduli terhadap orang, berorganisasi, membuat karya-karya yang baik, itu harus dilakukan sejak saat ini. Di tengah semua aktivitas kesibukan kita yang tentunya juga hal-hal yang untuk memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Kira-kira gitu. Singkatnya lah, kalau mentingin diri kita sendiri, makan besok lapar lagi. Mandi besok kotor lagi. Kalau mikirin diri sendiri kan nggak akan ada selesainya. Artinya kita harus menyeimbangkan hal tersebut. Nah, pada malam hari inilah teman-teman pembicara yang sangat luar biasa ini akan memberikan tips-tips bagi kita. Gimana sih caranya? Kan gitu. Oke, itu benar filosofinya yang tadi saya sampaikan. Tapi caranya gimana? Kan gitu. Nah, caranya itulah yang bakal kita dapetin nih tips-tipsnya pada malam hari ini. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan juga dengan ini kegiatan ini resmi saya buka. Terima kasih. Salam. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, memang sebagai mahasiswa memang sebaiknya melakukan hal-hal yang positif terhadap lingkungan sekitar kita. Mementingkan kepentingan orang lain dulu, baru kepentingan kita sendiri. Terima kasih banyak kepada Koordinator PPIDK Asiania, Kang Akhyar, atas kata sambutannya. Oke, baik teman-teman semua. Pada malam hari ini telah hadir dua narasumber yang sangat luar biasa di acara Asiania Talks kita. Yang pertama ada Muhammad Lutfi Alifanda. Selamat malam, Bro Alif. Malam Bro Zaidan, malam. Oke, sedikit memperkenalkan nih. Jadi Bro Alif ini sekarang sedang berkuliah di Bachelor of Arts in Business Administration di University College Sedaya University International atau yang biasa kita sebut itu UCSI. Dan juga beliau juga pernah berkuliah di Business Administration and Management di Université de Normandie. Bener gak pronunciation-nya? Bener ya? Oke, di Perancis nih. Keren banget kan teman-teman? Oke, sekarang beliau itu sedang aktif berkontribusi di PPI Malaysia sebagai Wakil Ketua 4. Dan bukan cuma itu, beliau juga sekarang menjabat sebagai Head of Internal Affairs Division di PPI Dunia. Jadi nggak salah nih kalau kita bilang bahwa beliau ini memang aktif dan produktif, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Keren memang. Oke, selanjutnya kita kedatangan narasumber yang tidak kalah hebatnya, yaitu Kak Nur Hamamur Rizky. Selamat malam, Kak Nur. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Oke, sedikit memperkenalkan lagi nih teman-teman. Beliau ini sekarang sedang berkuliah di Bachelor of Politics, Philosophy, and Economic di Asian University for Women di Bangladesh. Dan kesibukan beliau sekarang adalah menjadi Ketua Umum PPI Bangladesh, dan juga beliau adalah founder dari bergerakbelajar.id. Memang kita bisa melihat ya, gimana potensi-potensi insight yang bakal kita dapatkan di acara kita pada malam hari ini. Oke, jadi teman-teman semua, kita memang sangat beruntung pada malam hari ini bisa berjumpa dan berbincang bareng narasumber-narasumber yang hebat ini. Semoga di akhir acara kita bisa mendapatkan insight baru dari cerita dan jawaban-jawaban mereka. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi utama kita. Di sini kami panitia sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk narasumber nih, untuk kakak dan abang nih ya. Panggilnya abang atau bro aja nih? Bro aja biar santai. Bro aja, oke. Untuk kakak dan bro Alif nih, saya sebagai narasumber akan menyampaikan satu persatu pertanyaannya, dan mohon kepada narasumber bisa menjawab bergiliran ya. Oke, jadi sebagai mahasiswa yang sibuk di dunia akademik dan non-akademik,
gimana sih dari narasumber nih ya, tips dalam mengatur waktu ketika berorganisasi agar jam kuliah itu tidak terganggu. Mungkin Bro Alif bisa jawab duluan ya. Oke, terima kasih Zaidan. Jadi bagaimana cara ngatur waktu berorganisasi ya saat kuliah? Menurut pengalaman saya pribadi sih, kita kan di PPI Malaysia dan juga PPI Dunia biasanya untuk rapat dijadwalkan ya. Jadi dari jauh-jauh hari ada jadwalnya. Nah, kebetulan di PPI Malaysia sendiri rapat itu selalu malam. Nah, misalkan kalau kuliah kan pasti pagi sampai sore lah maksimal kan. Jadi dari situ tuh kita udah gampang tuh untuk ngaturnya. Nah, kalau misalnya gimana ada bentuk rapat dan tugas, kalau saya pribadi, ya kan kalau rapat maksimal 2 jam lah dari jam 8 sampai jam 10 WIB biasanya kalau di Malaysia. Nah, setelah itu tuh baru nge-push tugas maksimal ya jam 12 malam. Jadi pintar-pintar masing-masing aja. Kalau misalnya ngerasa lebih nyaman tugasnya sore karena malam rapat bisa juga. Tapi kalau saya emang orang yang nokturnal ya, jadi lebih aktif malam ya. Jadi seperti itu. Gitu bro. Oke. Jadi ada waktu tersendiri lah ya, ada schedule-nya ya. Dari Kak Hamamur Rizky gimana? Kak Nur. Oke, manggilnya Mumur aja nggak apa Mas? Oke, Mumur. Aduh. Oke, jadi kalau dari aku sebenarnya sama sih sama siapa Mas Alif ya. Oke, sama Mas Alif. Karena kan rata-rata rapat PPI itu malam ya. Jadi kayak sebetulnya tidak terlalu mengganggu gitu. Tapi kalau misal ada yang siang atau yang ada yang pagi, sebetulnya kan menurut aku tuh kita tuh punya waktu banyak gitu loh. Walaupun ada kuliah, ada organisasi, pasti tuh ada sela-sela waktu yang bisa kita ambil celahnya gitu. Untuk ngerjain tugas, untuk kegiatan lain gitu. Jadi menurut aku organisasi, PPI dan kuliah ini tuh tidak terlalu yang kayak padat banget gitu. Jadi masih bisa lah kita ambil celah-celahnya gitu. Asal kita pintar-pintar aja gitu. Pintar-pintar untuk nggak buang-buang waktu untuk ngelakuin hal-hal yang tidak terlalu urgent gitu sih Mas. Oh Contohnya iya. scrolling gitu. Scrolling Instagram atau apalah segala macam. Oke, scrolling Instagram membuang-buang waktu ya. Kalau kebanyakan. Oh iya, oke. Cuma di dalam bener nih dari Bro Alif sama Mumur nih, Kak Mumur ya, Kak Mumur. Kak Mumur jawabannya menarik nih ya, schedule dan juga bisa mengatur waktu. Tapi yang sudah berpengalaman ya, untuk teman-teman yang sudah lama di organisasi, pasti ada aja waktu di mana jadwal kuliah atau jadwal ya berhubungan sama akademik itu bertabrakan dengan jadwal organisasi. Nah, itu dari Bro Alif sama Kak Mumur gimana? Boleh dari Kak Mumur deh dulu. Oke, kalau ada jadwal yang tabrakan ya. Sebetulnya ini tadi barusan saya sore juga ngisi acara temanya ini. Jadi mungkin jawabannya sedikit sama ya. Jadi kalau menurut saya gini sih, kalau untuk PPI itu, kita kan di PPI tahu semua kan, kalau sebetulnya saya rasa anak-anak PPI itu pada mikirnya akademik tetap nomor satu gitu. Karena selama saya di PPI DK atau di PPI Bangladesh itu, ketika saya bilang ada mau izin dulu, ada tugas kuliah gitu tuh sangat welcome gitu teman. Oh iya, akademik nomor satu gitu. Jadi itu sangat memudahkan sebetulnya. Karena anak PPI sendiri udah pada tahu gitu kalau memang akademik yang harus nomor satukan. Gitu. Nah kalau misalnya memang harus kegiatan yang tabrakan, menurut saya adalah saya sebenarnya ada 2 cara gitu. Tergantung posisi kita di acara itu gitu. Misal nih di kelas kebetulan dosennya dosen yang suka manggil di tengah-tengah gitu kan. Kayak tiba-tiba nanyain gitu di tengah-tengah itu kan kita harus fokus gitu. Nah, terus di PPI kita tiba-tiba ada laporan gitu harus kita sampaikan. Otomatis di 2 tempat itu kita sangat berperan gitu kan. Nah, kalau dalam kondisi kayak gini biasanya saya lebih ke mengorbankan salah satu. Karena nggak mungkin kita fokus di dua-duanya. Mungkin bisa, tapi tidak efektif atau jatuhnya malah nggak fokus, melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi untuk menghindari kesalahan lebih baik mengorbankan salah satu. Tapi ketika misal yang satunya ternyata rapat PP ini atau di kelas ini sebatas presensi doang gitu, yang penting hadir aja, ya berarti bisa untuk dual device atau double meeting atau segala macam gitu. Jadi kita pintar-pintar dulu tahu sebetulnya kita nanti di rapat mau ngapain peran kita gitu, biar kita nggak ibaratnya kalau bahasa Jawa tuh biar nggak kecelek gitu loh, biar nggak ya gitu dah, biar nggak kita nggak tahu tiba-tiba kita tahunya nggak ngapa-ngapain, disuruh ngapa-ngapain kan malah gimana, malah kacau juga kan. Nah, itu sih kalau dari saya. Jadi penting buat mengetahui peran kita dulu apa, baru kita harus melakukan, ngerti lah habis itu mau gimana gitu sih. Gua menjawab.
berarti lebih kepada skala prioritas dan melihat tanggung jawabnya ya. Betul. Oke. Kalau dari Bro Alif gimana? Ya, kalau dari saya pribadi sih kurang lebih sama ya sama Mbak Mamur ya tadi panggilannya. Iya, umur. Oh, Kak Mumur, sorry. Iya. Jadi kurang lebih sama Kak Mumur, cuman kalau saya pribadi sih dari segi tadi pertama kan skala prioritas yang penting kuliah dulu kan nomor satu pasti. Walaupun ada kalau di Malaysia kan kelas semua absen penting ya. Jadi maksudnya kalau kita bolos tuh kadang efeknya itu nggak bisa ujian dan segala macam. Jadi tetap nomor satu. Walaupun kelasnya cuma presensi, kita harus hadir gitu kan. Nah kebetulan nih ada wabah yang namanya COVID yang bawa berkah sebenarnya, gitu kan. COVID ini kan bawa lumayan berkah ya, dimana kita nggak harus offline, kita bisa laptop, satu rapatnya di HP. Nah, selama saya menjabat di PPI Malaysia, kebetulan COVID, jadi nggak ada tuh masalah tersebut hadir gitu. Artinya harus milih salah satu antara kuliah dan juga PPI. Tapi kalau misalnya bentrok, saya pernah sekali ada laporan kayak tadi kata Mbak Mumur. Jadi kalau gitu ya harus berkorban, satu absensi dikorbankan. Jadi kalau saya pribadi dari awal semester tuh dari planning tuh kan maksimal misalnya harus maksimal tuh 5 kali bolos, setelah itu nggak bisa ujian tuh. Jadi jangan ambil bolos dulu, di save buat nanti kalau misalnya ada kepentingan yang urgent gitu. Gitu sih kalau saya pribadi. Iya, saya yang aku kan juga kuliah di Malaysia nih, jadi bisa relate nih. Jadi ada 80% lah, 80% kehadiran. Kalau misalkan itu di bawah 80% kehadiran, itu visa kita terancam, ya nggak sih? Ya kan? Nah, jadi ini kan general ya, yang tadi Bro Lutfi sama Kak Mumur yang sampaikan ya. Gimana kalau kita kasih case-nya nih? Case-nya ini di sini kita nggak tahu kalau ada ujian sama program kerja yang ternyata di acaranya itu atau yang dilakukannya itu di hari yang sama. Nah, ini gimana nih? Ini kan dua-duanya sama-sama penting nih. Pertama kita responsible nih, bertanggung jawab di program kerja. Kemudian kita juga bertanggung jawab di akademik kita, ujian gitu. Nah, ini dari kakak-kakak narasumber gimana? Mulai dari Bro Alif deh. Ujian sama acara proker ya? Iya. Pasti ujian dulu sih. Oish. Karena gimana ya, harus cepat-cepat lulus ya. Kita ada target waktu yang harus diselesaikan secepatnya. Nah, untuk proker sendiri kan kita biasanya nggak sendiri ya. Dalam artian, bilanglah proker PPI itu ada 20 orang panitia. Walaupun kita ketua pelaksana, kita pasti punya wakil dong. Nah, karena itu kebutuhan yang mendesak banget ya, ujian itu nomor satu tetap kan. Ya udah, minta tolong kepada wakilnya untuk mewakili lah. Dalam misalnya sambutan atau mungkin pelaksanaannya, segala macam. Sih kalau dari saya pribadi. Oke, kalau dari Kak Mawar gimana? Sebetulnya sama sih Mas, jadi udah disampaikan ya? Mas. Menambahkan aja kan fungsinya organisasi, fungsinya tim itu kan gotong royong ya, sama-sama menutupi kalau misalnya yang satu nggak bisa, berarti yang satu menggantikan. Nah itulah fungsinya tim. Jadi kayak kalau misal nggak bisa, ujian nomor satu gitu. Jadi kayak udah nggak bisa digugat-gugat itu kayak ya udah fix gitulah ujian dulu gitu. Cuman untuk organisasinya ya kita punya wakil, kita punya anggota, ya bukan manfaatkan ya ibaratnya. Ya minta tolong lah sama mereka sebaik-baiknya. Itu sih. Jadi fungsinya teman-teman organisasi mah itu mestinya nggak sih? Iya benar. Makanya kita di organisasi itu bekerja sama ya. Bukan satu orang doang yang kerja. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Ini case juga. Case di mana kita bareng-bareng sama teman-teman panitia misalkan. Kita sudah mengatur plan A. Kalau misalkan plan A ini nggak bisa, kita sudah mengatur plan B. Dan kalau misal pun nggak bisa juga, kita sudah mengatur plan C. Nah, ini kan sudah 3 plan nih. Tapi ternyata di hari hanya itu A, B, C itu nggak bisa dilakuin. Ternyata di hari hanya kita harus ngelakuin hal baru atau ngerencanain plan D yang baru. Nah, dan itu kan di hari H nih, itu sangat mepet dan mesti diselesaikan saat itu juga. Nah, ini dari Kak Mumur gimana? Maksudnya gimana Pak Mas? Apakah gimana tuh? Pertanyaannya kayaknya saya belum dapat. Belum terlalu dapat. Case-nya udah dapat. Pertanyaannya? Pertanyaannya ketika di hari H
rencana-rencana yang sudah kita rencanakan tadi, plan A, B, sama C, itu nggak bisa terlaksana karena satu dua hal. Jadi kita harus ngatur ulang plan D, dan itu sangat mepet dan mesti diselesaikan saat itu juga. Nah, itu gimana Kak, cara menyelesaikannya? Hmm, sebenarnya kalau di case ini kayaknya saya belum bisa relate ya Mas, karena biasanya tuh kalau antara B, C, pasti ada aja yang bisa dipakai gitu kan. Tapi kalau semisal in case tiba-tiba nggak ada yang bisa dipakai gitu kan, dan waktunya udah mepet, mungkin saya tetap bakal nyelenggarain dengan apa adanya. Maksudnya kayak ya udah gitu. Karena ya tadi kan ibaratnya kita udah berusaha maksimal ya di awal, tapi ternyata memang suasananya, kondisinya berkendak lain gitu. Nah, tapi menurut saya tetap gini sih. Dari plan A, plan B, plan C itu kan kita udah ada gambaran sebetulnya. Dan itu kan mereka udah beda-beda semua kan. Misal ini plan A tuh jalannya X, Y, Z, plan B itu jalannya D, E, F gitu kan. Nanti kan tetap ada hal-hal yang bisa kita ambil gitu dari mereka. Walaupun nggak semua, tapi tetap ada yang bisa kita ambil, kita adopt buat ke yang bisa kita sesuaikan gitu dengan kondisi gitu. Tapi ya tetap berusaha bikin, maksudnya nggak terlalu relate sih. Tapi mungkin tetap bisa dimaksimalkan gitu dengan ngadopsi beberapa hal yang bisa dipakai gitu. Tapi ya kembali lagi lebih ke apa adanya. Ya udah kita udah berusaha mengalir aja pokoknya. Teman-teman juga udah biasa nyelenggarain acara, jadi pasti ngerti lah gimana jalannya nanti ke depan gitu, dan bisa nge-handle challenge-challenge yang ada di depan gitu sih. Oke. Berarti ini ya Kak, kebanyakan kasusnya itu plan A, B, sama atau plan C itu kebanyakan bisa terlaksana ya? Kalau saya sih gitu. Oh gitu. So far. Kalau misalkan gini Kak, ini pertanyaannya kayak interview ya Mas, agak deg-degan juga sih jawabnya. Santai Kak, santai. Jadi gini Kak, kalau misalkan di hari H-nya nih, di hari H-nya itu ada masalah teknis, atau enggak ternyata ada panitia yang tiba-tiba sakit atau berhalangan hadir, sedangkan dia misalkan jadi moderator di hari H-nya, atau misalkan jadi ketua panitia yang mana dia menghandle semua acaranya, itu sakit tiba-tiba. Nah, itu gimana gitu Kak? Kalau itu tadi udah ada plannya ya, tapi kebetulan plannya nggak ada yang bisa semua gitu kan. Misal ada orang yang mau menggantikan gitu. Mungkin gimana ya, agak susah juga. Ini bisa ke Mas Alif dulu. Ya, mungkin Bro Alif bisa bantu jawab. Agak bingung. Tadi sih yang beberapa poin yang disampaikan oleh Kamu Mur setuju sih. Jadi biasanya dalam acara kan ada ABC, harusnya termasuk lah ya. Jadi udah mengcover semua kemungkinan. Tapi kalau emang benar-benar ada worst case scenario tiba-tiba kan, kalau yang saya pribadi percaya sih, kita kan semua pemuda ya, masih anak muda, biasanya suka improvisasi kan. Jangan kan untuk acara, untuk nongkrong aja tiba-tiba jalan kemana gitu, improvisasi kan. Jadi menurut saya pribadi sih nggak ada masalah, pasti teman-teman nanti biasanya ada ide yang tiba-tiba out of nowhere keluar gitu. Contohnya misalnya ada moderator yang tidak hadir gitu kan, karena sakit atau gimana. Pasti nanti ada aja yang bilang, yaudah deh, gue aja gitu. Atau saya aja, atau ujung-ujungnya nanti bisa jadi si ketua pelaksananya udah saya aja, karena merasa mampu gitu kan. Walaupun tidak semaksimal misalnya dia undang moderator kondang gitu kan, tapi jalan acara tetap sukses gitu loh. Sih kalau dari saya pribadi sih gitu. Iya, keren sih. Jadi lebih ke ini ya, adaptasi ke situasi sama improvisasi situasi ya. Oke, sebagai ini nih, sebagai mahasiswa luar negeri yang kuliah di luar negeri, kita kan jauh dari orang tua, jauh dari kerabat. Nah, bagaimana cara mengatur waktu khusus untuk keluarga dan organisasi selama berkuliah atau selama aktif di organisasi yang sekarang sedang ditekuni? Gimana Bro Alif? Jadi sekarang pertanyaannya antara keluarga sama organisasi ya? Betul. Oke, kalau saya pribadi udah ada minimalnya. Jadi untuk keluarga tuh telepon minimal seminggu sekali, harinya bebas. Jadi udah perjanjian lah sama orang tua, harus telepon seminggu sekali. Misalnya normalnya kan weekend ya, di mana kita ada waktu senggang gitu kan. Tapi kan yang seperti kita ketahui, acara PPI, entah itu PPI Malaysia, PPI DK, PPI Dunia, ataupun acara-acara lain tuh pasti weekend kan biasanya.
Ya udah, mau nggak mau ganti hari. Yang penting seminggu itu minimal sekali aja, minimal. Gitu sih. Seminggu sekali minimal ya. Kalau Kak Mumur gimana? Kalau saya sih gini Mas, saya cenderung cukup sering ya, bisa dibilang 2 hari sekali. Tapi saya tuh mikirnya gini, karena kan kalau telepon orang tua itu biasanya kita nggak mungkin kan lebih dari, nggak tahu sih, mungkin teman-teman ada yang sampai 1 jam gitu. Tapi kalau saya tuh rata-rata ya sekitar 20 sampai 30 menit gitu. Yang mana itu tuh bisa diselipkan antara waktu sholat maghrib sampai sebelum isya. Jadi kan bisa di waktu-waktu itu tidak akan ada rapat kan. Kayak rapat PPI tidak mungkin gitu di tengah-tengah itu. Biasanya kan habis isya jam 7-an gitu kan. Jarang banget. Terus juga kuliah itu kebetulan alhamdulillahnya di Bangladesh kan juga negara muslim. Jadi kan apa namanya, untuk waktu sholat kan juga diberi gitu loh. Jadi pas di jam-jam itu tuh benar-benar luang gitu. Jadi kayak ada waktu-waktu, dan menurut saya misal 30 menit, 20 menit lah sehari itu tuh nggak banyak gitu. Apalagi cuman untuk ngobrol sama keluarga tuh kan kayak refresh gitu kan. Jadi kayak lebih enjoy aja gitu. Jadi nggak jadi beban, bukan sesuatu yang harus kayak harus dibagi banget nih keluarga sama organisasi, enggak. Jadi kayak ya udah, kita emang kebutuhan kita untuk ngobrol sama keluarga gitu sih Mas kalau saya. Keren nih Kak Mumur. Jadi memang bukan kewajiban ya, bukan kewajiban untuk nelpon, tapi memang ada rasa pengen memang nelpon untuk apa namanya, koneksi dengan keluarga gitu. Bisa dibilang untuk healing ya, iya kan ya, gitu. Tapi beberapa teman-teman di sini, menurut kakak nih, menurut kakak sama Alif nih, kalau misalkan ya ada teman-teman yang kuliah di luar negeri, tapi dia rasa yang Kak Mumur definisikan tadi, itu dia nggak punya. Maksudnya dia jarang nelpon orang tua. Untuk balik aja dia mending liburan ke negara lain daripada balik ke Indonesia. Nah itu menurut Kak Mumur gimana? Tentang kewajibannya untuk nelpon ke orang tua atau gimana? Iya, Kalau gitu sih, maksudnya menurut saya no comment sih Mas, karena ada komen. iya itu hak dan preferensi orang masing-masing gitu. Maksudnya ketika ada orang yang tidak terlalu, maksudnya kan kalau misal ada orang yang tidak terlalu peduli dengan keluarganya, terus kita mau ngapain gitu kan? Apakah kita mau ngasih tahu dia? Kan enggak juga gitu. Jadi terserah dia sih menurut saya, kayak ya itu pilihan orang gitu. Ada orang yang mungkin lebih merasa ingin dekat dengan keluarganya dan merasa kalau apa healingnya itu dengan keluarganya, ya itu silahkan gitu. Ada orang yang mungkin healingnya dengan main, dan mungkin di keluarganya merasa tidak apa namanya, tidak terlalu nyaman atau gimana, kan ada yang seperti itu kan juga terserah mereka juga. Jadi menurut saya bukan kewajiban juga gitu, kayak balik lagi ke masing-masing orang gitu. Apakah mereka memang butuh atau enggak gitu. Itu sih Mas kalau saya. Semoga menjawab ya Mas, semoga masuk akal juga sih. Iya, masuk akal Pak. Paham. Kalau dari Bro Alif gimana? Ada tambahan nggak? Nambahan sedikit nih, mungkin dari saya pribadi kan percaya rezeki dari orang tua tuh penting ya, karena kalau misalnya nggak dapat restu kadang nggak jadi, kalau dapat restu justru lancar banget gitu kan rezeki. Jadi kalau misalnya ada teman-teman nih, misalnya kan kita sering ngobrol nih, kalau udah akrab biasanya kan sharing apa aja gitu kan. Terus kita lihat nih, kalau saya pribadi ya, ada teman saya dekat, sering ngobrol, sering curhat, terus ngelihat dia jarang nelfon orang tua kan, pasti saya sesekali nanya deh, kenapa nggak nelfon orang tua gitu kan. Kalau emang karena emang orang tuanya kan nggak semua orang tua sempurna lah ya, nggak semua keluarga sempurna. Kalau emang dia alasannya karena tidak mendapatkan feeling rumah dari keluarga, ya udah diem aja. Tapi kalau emang alasannya mungkin lagi apa deh alasan lain selain itu, ya saya ingetin jangan lupa telepon orang tua, itu penting gitu kan. Ya karena pengalaman juga waktu di Prancis kemarin ada teman yang seperti itu, ternyata emang situasi rumahnya tidak baik gitu loh, orang tuanya bercerai segala macam. Jadi kita nggak bisa maksa, benar kata Kak Mumur, kita nggak bisa maksa orang buat nelfon atau pulang ke Indo misalnya. Tapi ya kita hanya bisa support lah sebagai teman. Dia memutuskan untuk telepon, silakan. Dia memutuskan untuk nggak mau pulang, ya kita bantu di sana sebagai bahasanya sih keluarga kedua ya. Kalau di luar negeri teman-teman itu keluarga kedua kan. Ya, kita support aja sih gitu. Iya, menarik ya. Berbicara tentang waktu ya. Berbicara tentang membagi waktu, kita tadi sudah ngomongin tentang membagi waktu antara organisasi, kehidupan akademik sama keluarga. Nah, menurut Bro Alif ya, menurut Bro Alif, apa hal penting
yang harus diterapkan dalam mengatur waktu? Maksudnya poin-poin yang perlu kita pertimbangkan dalam mengatur waktu itu gimana? Oke, hal penting ya. Yang pasti sih skala prioritas ya. Itu nomor Iya. satu tuh. Jadi kita bisa menentukan, kita kan ada waktu 24 jam dalam satu hari. Nah, kita bisa menentukan tuh dari skala prioritas mana yang paling penting. Misalnya, yang pasti kan beribadah ya, itu nomor satu penting. Soalnya waktunya khusus tuh kalau untuk yang berumat Islam kan, itu jelas. Terus yang kedua, yang pasti kuliah dulu, gitu kan. Kuliah nomor dua. Terus waktunya kita bagi lagi. Dan misalnya masuk tuh kan nomor 3, 4, 5 dan seterusnya itu kan ada organisasi, ada nongkrong, olahraga dan segala macam. Ya, kembali lagi kepada skala prioritasnya. Misalnya dari kalau dibandingkan PPI dengan olahraga kan PPI lah ya, karena kita tanggung jawab kan di situ. Nah, berarti kita beri porsi waktu yang lebih di hari itu. Misalnya ada rapat atau acara atau apa. Ya, kembali lagi masing-masing orang kan, karena orang punya skala prioritas yang berbeda. Jadi menurut saya pribadi yang paling penting ya itu, skala prioritas. Kembali lagi ke skala prioritas ya. Kalau dari Kak Mumur gimana? Kalau dari saya, sebetulnya sama. Penting dalam membagi waktu ada skala prioritas. Itu yang pertama. Tapi mungkin saya mau menambahkan kalau hal yang paling penting dalam membagi waktu adalah kemauan kita untuk membagi waktu. Karena gini, Mas. Karena saya tuh pernah belajar gitu. Saya ingat banget itu, saya belajar dari teman saya, yang mana dia bisa dibilang mahasiswa yang sangat berprestasi lah di Indonesia, di salah satu kampus Indonesia. Terus dia tuh pokoknya udah kayak presiden gitu lah, sibuk banget. Tapi dia masih sempat tuh nonton drama, masih sempat ngajar tahfidz segala macam gitu. Terus dari dia saya tahu kalau ternyata kita semua tuh punya waktu 24 jam gitu kan. 24 jam itu tuh waktu yang banyak loh. Buktinya kita masih sempat scrolling, kita masih sempat nonton YouTube apa segala macam walaupun cuma sejam 2 jam sehari. Nah, masalahnya untuk melakukan hal-hal yang harus kita lakukan itu kadang kita tuh menunda-nunda kan. Kadang kita mikir bisa dilakuin besok, bisa dilakuin nanti atau misal tugas kuliah karena kesibukan organisasi kita jadi kayak ya udahlah besok aja, orang belum deadline apa segala macam. Nah, yang jadi masalah adalah mau nggak kita stick to kepada deadline kayak target-target kita gitu Pak. Hari ini harus selesai ini. Mau nggak kita ngelakuin itu gitu. Jadi menurut saya kunci yang pertama sebetulnya dalam mengatur waktu adalah kemauan gitu. Kalau kita udah mau duluan untuk konsisten untuk pada tugas-tugas kita dan jadwal-jadwal kita itu semuanya bakal lancar gitu loh. Tapi kalau udah kayak nyentengin atau udah kayak nggak mau itu bakal kayak ya udah mau di skala prioritasin seperti apa, mau dibikin list seperti apa nggak bakal jalan gitu karena bakal cuma jadi list gitu sih. Jadi kayak yang penting mau dulu untuk membagi waktu untuk mengorbankan waktu-waktu main, waktu-waktu tidur untuk hal-hal yang lebih berguna. Itu sih Mas kalau dari saya. Itu yang saya pelajari juga. Iya benar ya kata Kak Mumur, karena kebanyakan dari mahasiswa atau dari pelajar-pelajar itu kita sering nih mendengar kata-kata motivasi. Kalau misalkan kita harus merencanakan masa depan, merencanakan setiap harinya kita harus ngapain. Tapi misalkan ada beberapa orang yang cuma yang hanya scheduling doang, tapi dia nggak ngelakuinnya. Atau juga ada yang punya rencana-rencana masa depan, tapi dia nggak mempersiapkannya. Justru itu kembali ya Kak Mumur kepada kemauannya dia gitu. Nah, tadi Kak Mumur ada mention tentang temannya Kak Mumur yang jadi kepala nih ya, jabatan yang tinggi di satu organisasi, terus dia bisa menyeimbangkan kegiatan yang begitu padat dan kuliah. Nah, ini menarik nih. Gimana kalau Kak Mumur sendiri cara menyeimbangkan kan Kak Mumur sama Bro Alif nih jabatannya tinggi di PPI ya, PPI Bangladesh dan juga PPI Malaysia. Nah, itu gimana cara Kakak sama Bro Alif itu menyeimbangkan kegiatan yang begitu padat sama kuliah? Mungkin bisa ditambahkan selain prioritas ya. Gimana? Mulai dari Bro Alif deh. Jadi tadi cara ngebagi waktu apa gimana nih? Iya, cara membagi waktu dan juga cara menyeimbangkan kegiatan yang begitu padat gitu dengan kehidupan pribadi. Saya pribadi sih dari cerita pribadi ya. Jadi saya tidak terlalu mementingkan tidur karena tidur cukup lah ya. Dalam waktu 5-4 jam cukup lah ya. Jadi kan dari 24 jam masih sisa bilanglah 5 jam tidur berarti sisa 19 jam ya. Yang begitu. Ya? Lumayan banyak kan 19 jam itu ya satu hari. Yeah. Terus saya sendiri aktifnya kan olahraga, organisasi dan kuliah gitu kan. Sama nongkrong pastinya.
Dan itu kebetulan saya pribadi suka bagi waktu di kuliah. Jadi kan dalam waktu seminggu tuh kita bisa milih jadwal kan. Nah, biasanya saya pasti ambil 1 hari cuti. Misalnya dari kayak tahun semester ini kan, semester ini hari Rabu kosong. Jadi hari Rabu itu saya manfaatkan buat organisasi. Jadi kalau teman-teman perhatiin di PP Dunia, misalnya SPI, rapatnya pasti Rabu. Udah pasti itu. Nah, jadi itu Rabu khusus hari untuk organisasi. Nah, sisa waktunya dipakai buat yang pasti kuliah gitu kan. Dari 19 jam itu dibagi kuliah paling banyak itu sekitar 3 jam pelajaran, yaitu 4,5 jam, 5 jam lah bilang untuk kuliah ya. Nah, itu masih banyak kan, masih ada sisa 19 kurang 5, 14 jam. 14 jam itu bagi-bagi aja, kan ada kesibukan lain, nongkrong, olahraga, belajar, dan lain-lain itu masih banyak waktu. Jadi, kalau saya pribadi sih gitu. Jadi, untuk mempermudah pembagian waktunya dalam organisasi dan juga kuliah, ada 1 hari tuh dikosongin. Biasanya 1 atau 2 hari deh, tergantung jadwal lecture lah gitu. Saya pribadi seperti itu sih untuk baginya. Berarti masih terorganisir lah ya. Kalau dari Kak Mumur gimana? Mungkin sedikit sama ya Mas, karena saya juga kuliah cuma 4 hari dalam 1 minggu, sehingga 3 hari itu kosong. Juga jadi ada waktu yang memang kayak Mas Alif gitu. Jadi ada 1 hari yang saya fokuskan ke PPI gitu, ke PPI Bangladesh gitu. Tapi kalau misalnya saya kan juga di PPI DK. Nah di PPI DK itu kan biasanya lebih fleksibel jadwalnya kan. Maksudnya saya nggak bisa ngatur karena saya bukan kepalanya gitu. Jadi saya lebih banyak mengikuti gitu kan. Itu biasanya malam kan. Jadi kayak waktunya di malam, terus nanti di siang sama sorenya saya biasanya kerja sama kuliah. Jadi menurut saya masih enjoy aja sih Mas, belum kayak yang padat banget gitu. Oh ya, saya juga pakai list gitu kan, list harian. Jadi kayak benar-benar udah ada tuh. Jadi saya bukan nggak bakal sih, jarang untuk lupa kalau apa yang harus dilakuin. Jadi lebih terstruktur dan waktunya jadi lebih gampang gitu ngingetnya. Ini harus apa gitu sih Mas. Berarti masih bisa terkendali ya? Masih. Ada nggak di suatu minggu atau di satu hari yang memang benar-benar hari itu atau di minggu itu hektik banget? Di PPID atau di PPIM atau di PPI Bangladesh itu memang lagi banyak pekerjaan dan itu keganggu banget di kehidupan personal, di kehidupan akademik juga. Boleh mungkin diceritain dari Kak Mumur? Pasti ada sih Mas, ada gitu. Kayak nggak tahu kenapa tuh kadang ada di satu waktu semua hal tuh terjadi secara berbarengan gitu loh. Dan kita tuh kadang juga bingung, kita tuh kenapa harus dalam satu waktu gitu. Ada sih, tapi di saat-saat itu kan biasanya gini, kalau saya tuh biasanya healingnya itu biasanya tetap ada 1 hari. Jadi dari 3 hari itu biasanya 1 hari saya keluar gitu main, entah makan, entah apa, pokoknya keluar gitu kan, buat senang-senang. Nah tapi kalau lagi full gitu 1 minggu sampai nggak bisa ngapa-ngapain, saya tuh kayak mikir berarti kesenangan saya ini harus dipindah ke hal lain biar saya tuh nggak stres. Nah kadang saya tuh cuma lihat itu YouTube-nya Jerome Pauline itu kan, iya benar, itu cuma lihat 1 video tuh udah kayak enak gitu, udah kayak udah agak refresh gitu kan. Itu mereka cuma sekitar 20 menit ya. Jadi di sela-sela kan mesti ada tuh sela-sela 20 menit, masa nggak ada kan, mesti tetap ada kan pergantian acara atau pergantian kelas atau mungkin apa. Jadi kayak ambil waktu-waktu itu buat istirahat, nge-recharge energi kita dengan gimana pun cara yang kita suka. Mungkin saya juga main musik Mas, kadang saya main gitar juga kan. Jadi kayak yaudah main gitar sendiri, main-main sendiri gitu. Jadi kayak pokoknya nyari kegiatan yang singkat tapi bisa bikin kita senang lagi sehingga kita nggak merasa beban, nggak merasa tertekan, dan enjoy aja gitu ngejalaninnya. Itu sih Mas yang saya lakuin biar tetap waras. Berarti cari entertain yang bisa kita refresh, sama juga stress management lah ya, biar tetap waras. Kalau dari Alif gimana? Kurang lebih sama sih, dan jadi untuk kita stay waras ya, stay safe ya, stay waras ya, harus ada hal yang kita lakukan untuk stress relief bahasanya kan. Kalau tadi Kak Mumur itu main musik atau mungkin nonton YouTube Jerome Pauline, kalau saya pribadi sama kayak berorehan, main Valorant dan ntar sejam 2 jam itu kan biasanya. Kalau emang lagi nggak ada teman main ya YouTube kan banyak tuh entertainment-nya. Kadang kalau saya pribadi sukanya hobinya mobil motor tuh, ada vlognya Ridwan Hanif, vlognya Arif Muhammad tuh, nah itu kan lumayan stress relief kan. Kalau singkat itu sih sama sih sebenarnya. Sama berarti cari entertain sama stress management ya. Nah ini berhubungan dengan stress management, yaitu mental issue sama physical health nih.
Nah, gimana cara mungkin yang mental issue sudah kejawab tadi ya. Kita harus tahu cara stress management kita, harus kenal diri kita itu gimana cara refreshnya. Nah, tapi untuk kesehatan nih, kesehatan fisikal itu dari padatnya acara Alif sama Kak Mumor, gimana caranya Alif sama Kak Mumor ini ngatur kesehatan? Apakah dari mengatur makanan atau dari mana gitu? Mungkin bisa dari Bro Alif deh. Oke, jadi untuk ini sekarang physical health ya. Ya, Nah, fisikal. kebetulan saya pribadi merasa makan itu nggak usah dipikir-pikir, yang penting senang ya. Kayak kita kan makan tuh bisa senang juga kan, makan favorit dan segala macam. Jadi itu jangan diganggu gitu. Nah, di sisi lain kalau saya pribadi untuk menjaga physical health kan, apalagi Malaysia kan lockdown nih 2 tahun nggak bisa keluar kan. Jadi mulai inilah bagi orang-orang kan physical rutin di rumah gitu, push up, sit up gitu dong. Sesekali jogging di luar kalau nggak ada polisi kan. Jadi jogging, karena kalau kena polisi lumayan dendanya kan. Jadi jogging-jogging dekat-dekat komplek aja. Ya, di rumah sih biasanya ya karena kita kan yang penting gerak ya tubuh ya. Dalam artian nggak harus main futsal, nggak harus olahraga yang berat-berat untuk tetap sehat. Yang penting gerak. Jadi cukup dengan kalau kemarin tuh sempat heboh ya Zumba gitu kan, selama lockdown kan Zumba atau Pilates gitu kan. Nah, kalau saya pribadi ya udah push up gitu aja, nonton YouTube kan, ada apa sih home workout session tuh setengah jam, nah itu aja. Sehat kok, alhamdulillah sehat. Berarti belum pernah jatuh sakit karena ini ya, karena organisasi ya. Alhamdulillah sih belum pernah ya. Jangan sampai. Jangan sampai. Ya, alhamdulillah belum pernah. Kalau dari Kak Mumur gimana? Sama sih Mas sebetulnya. Cuman kalau saya tuh tipenya alhamdulillahnya nggak pernah lupa makan. Jadi saya tuh laparan gitu. Alhamdulillahnya laparan kan. Cuman mungkin buat ada teman saya juga yang dia kalau udah sibuk tuh sampai lupa makan gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang suka lupa makan mungkin bisa di set alarm juga gitu loh, karena makan itu tuh penting, gimana pun makan itu penting gitu kan, untuk tenaga. Kalau nggak makan mau dapat tenaga dari mana kan. Jadi pokoknya bisa di set alarm gitu buat teman-teman yang sering lupa makan biar tetap makan gitu. Nah kemudian benar kata Mas Alif tadi, saya biasanya home workout sih, jadi kayak ya udah dari YouTube gitu kan, paling 15 menit 20 menit itu udah kayak udah keringetan banget kan, ya udah gitu, udah gerak berarti hari ini. Dan itu kan nggak harus tiap hari ya, yang saya tahu, tapi nggak tahu sih, yang saya tahu tuh kayak ya 3 atau 4 kali seminggu itu udah cukup. Jadi itu kayaknya nggak terlalu menyita waktu lah, bisa dipikirin. Terus juga yang ketiga yang saya maintain itu tidur yang cukup gitu. Kalau tadi Mas Alif kan 5 jam cukup ya, kalau saya nggak cukup Mas gitu. Dan 5 jam itu nanti ngantuk-ngantuk gitu. Jadi mungkin 6 atau 6,5 gitu baru kayak oh cukup gitu. Jadi ya gimana caranya kita yang tahu diri kita sendiri, gimana caranya pokoknya kita bisa memenuhi kebutuhan fisik kita sendiri lah biar gak jatuh sakit. Itu sih Mas. Iya, berarti cuma kita sendiri yang tahu kalau kita ini perlunya apa, bagaimana cara mengatur supaya diri kita itu nggak jatuh sakit selama bekerja atau nggak selama mengemban amanah gitu ya. Jadi selama ini Kak Mumur belum pernah jatuh sakit karena organisasi ya? Kalau dibilang udah sih Mas, bahkan udah. hari ini saya lagi kurang enak sebetulnya, cuman Insya Allah. Iya, tadi siang sih agak vertigo gitu kan, cuman udah alhamdulillah udah baik kan. Semoga cepat sembuh ya, Syafaqillah. Dari tadi kan ada berbicara tentang ini ya, tentang kegiatan pribadi, tentang gimana cara mengatur kesehatan, mental health segala macam. Nah, kita kembali ke fundamentalnya nih. Menurut Kak Mumur sama Alif nih, sama Bro Alif, itu seberapa penting mengatur waktu untuk diri sendiri? Gitu. Seberapa penting? Dan jelaskan. Dari Kak Mumur boleh. Mungkin sebetulnya udah disinggung tadi ya Mas yang untuk pertanyaan ini, seberapa penting mengatur waktu untuk diri sendiri gitu kan. Kayak tadi itu kan sebetulnya untuk diri sendiri itu kan definisinya luas ya Mas ya. Untuk diri sendiri apakah untuk kesenangan diri atau untuk kesehatan fisik atau untuk apa gitu. Jadi ya balik lagi cari apa yang membuat kita senang, apa yang membuat kita merasa kita lebih baik kalau melakukan itu, ya lakukan itu gitu Mas, sebagai di tengah-tengah gitu biar kita tetap sehat gitu aja sih Mas. Udah disinggung tadi kayaknya. Ya nggak sih? Ya, udah lumayan. Kalau dari Bro Alif gimana? Sebenarnya sepakat sama Kak Mumur, cuman mungkin nambahin dikit, kan kita masing-masing orang berbeda ya.
ada introvert, extrovert segala macam. Saya pribadi orang extrovert, menemukan kesenangan dan juga stress relief dari orang lain. Jadi kalau dari pertanyaannya Zaidan seberapa penting, menurut saya pribadi nggak penting, karena saya lebih senang ngumpul sama orang gitu. Jadi di rumah sendiri justru stres. Oh gitu. Jadi kan definisinya kan kalau bagi waktu buat diri sendiri berarti kan kurang lebih lah ya, kita menyendiri buat misalnya baca buku atau mungkin ngapain yang sendiri gitu kan. Kalau menurut saya pribadi kurang penting, karena saya dapat energi, dapat kesenangan itu dari orang lain. Kayak ini loh, nongkrong di rapat tuh, walaupun orang 10 jam rapat stres, saya senang banget ngobrol gitu sama orang lain. Biasanya apalagi kalau bisa nongkrong lebih enak lagi kan, fisikal gitu loh. Gitu sih Bro Zaidan. Kembali ke masing-masing orang lebih tepatnya. Ya berarti lebih kepada kepentingan individu ya, atau enggak personality ya. Ada yang introvert memang benar-benar perlu waktu sendiri. Ada yang extrovert, ya dia organisasi ya senang banget lah. Dia ketemu orang, berbicara, itu energinya kekumpul semuanya. Tapi kalau introvert, dia kalau ketemu orang, capek dia, energinya terkuras gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Rehan ya. Seberapa penting sih sebenarnya organisasi menurut Bro Lutfi sama Kak Mumur? Karena ada beberapa mahasiswa itu bilang organisasi itu buang-buang waktu, mending lebih fokus ke akademik yang lebih menjanjikan ke masa depan gitu. Nah itu gimana? Kalau menurut Kak Mumur gimana? Menurut saya sih, bentar saya baca pertanyaannya. Bebas sih orang mau berpendapat kayak gimana. Karena mungkin, balik lagi, seberapa penting itu definisinya luas. Kalau menurut orang itu yang penting adalah akademik, ya silahkan untuk fokus juga akademik gitu kan. Cuman bahkan saya sendiri mengalami perubahan definisi kepentingan organisasi menurut saya gitu. Mungkin kalau di awal-awal kuliah, ketika mengikuti PPI itu yang pengen saya ambil dari PPI adalah relasinya yang luas, kemudian jadi di sana saya lebih banyak berkomunikasi sama orang, belajar ini, belajar itu. Tapi makin ke sini saya kenapa penting mengikuti organisasi dan PPI adalah karena di PPI orangnya seru-seru Mas. Jadi kayak saya udah penat sama kuliah, saya ke PPI itu jadi kayak ya udah saya seneng-seneng aja nih di sini gitu. Jadi kayak tempat rehat gitu loh Mas buat saya. Jadi kayak amanahku nggak terlalu jadi beban karena saya ngelakuinnya seneng gitu. Nah itu sih, jadi menurut saya seberapa penting balik lagi ke diri dia. Apakah dia memang butuh? Kalau dia nggak butuh ya nggak penting, mau gimana lagi kan? Nah tapi kalau emang dia butuh, ada kebutuhan di dalam organisasi yang memang harus dia penuhi, ya itu penting gitu. Jadi balik lagi ke orang itu, apakah memang itu penting buat dia? Apakah itu sesuai dengan roadmap masa depan dia atau enggak? Kalau enggak ada, ya udah nggak perlu berarti nggak penting buat dia. Gitu sih Mas. Jadi kita perlu merefleksikan diri apa yang kita perluin. Kalau misalnya di organisasi ada, lanjutkan. Kalau nggak ada, ya udah, nggak ada yang maksa juga kan? Nggak ada yang maksa untuk organisasi. Iya, daripada buang-buang waktu menurut orang tersebut kan lebih baik fokus sama tujuan sendiri kan Mas. Tapi untuk menurut gimana ya? Kalau untuk teman-teman yang sudah aktif di SMP, yang SMA, itu aktif di organisasi, itu rasa untuk aktif lagi di masa kuliah tuh gede banget itu biasanya, ya enggak? Karena mereka sudah terbiasa dengan ritme hidup yang ketemu orang banyak, ngobrol, ngadain acara bebas segala macam. Jadi kalau nggak itu kan kayak ada yang kurang nih, apa nih? Iya, ada yang kurang nih. Kalau dari Bro Alif gimana nih? Sebenarnya sepakat banget sama yang dibilang sama kamu, Mur. Emang kembali ke masing-masing orang kan, karena ada orang yang emang targetnya itu bisa dicapai dengan fokus ke akademik aja. Ada orang lain juga yang dia perlu ikut organisasi buat dapat target hidupnya. Contohnya tadi kan, karena kita kan di organisasi kan belajar tentang public speaking gitu kan, time management dan lain-lain. Itu ada beberapa orang penting, ada yang enggak. Contohnya kalau anak IT, kan dia nggak butuh public speaking, dia butuh dekat komputer gitu kan, lihat komputer, jadi dia butuh fokus akademiknya. Kalau sebaliknya, orang-orang yang mau kerja di PR, ya dia butuh dong ini organisasi kan, nah dia butuh bisa ngobrol dengan orang yang banyak gitu kan, lebih tepatnya. Tapi tadi sedikit tambahan, tidak sepakat anak IT katanya. Terus ya kalau sedikit tambahan juga, tadi sepakat banget sama yang dikatakan Kak Umur, di mana kepentingan ini berubah sejak ikut PPI. Karena awal-awal pasti kan ikut kan buat nambah relasi, nambah soft skill dan segala macam. Tapi lama-lama justru kita menemukan sahabat di PPI gitu kan, teman-teman deket. Kayak saya pribadi deh, di Malaysia awalnya teman-teman kawan kampus. Sekarang sahabat saya ketua PPI Malaysia, tiap malam curhat dia. Gitu. Jadi kadang-kadang kepentingan itu berubah gitu, sering jalannya waktu. Tapi bottom line menurut saya, mau orang bilang apapun itu preferensinya, menurut saya pribadi tetap penting sebuah organisasi itu, karena kita banyak yang bisa kita pelajarin, nggak cuma soft skill, nggak cuma skill-skill yang public speaking dan lain-lain, tapi juga kita bisa membangun
kepribadian kita yang lebih baik gitu loh. Nggak kita diem di rumah terus kita merasa udah kita udah sempurna, kan enggak. Kita lihat orang, oh misal Rehan orangnya lebih fleksibel, oh ini bagus nih di situasi seperti apa. Seorang kaku situasi seperti apa, bagus. Kita jadi mix aja, jadi orang lebih baik lagi ke depannya gitu. Itu sih bottom line menurut saya pribadi. Jadi penting. Iya. Beberapa poin saya setuju. Cuma satu poin yang nggak setuju. Anak IT nggak perlu organisasi itu nggak banget. Saya computer science. Tersinggung ya kebetulan. Tersinggung tadi. Oke. Berbicara tentang organisasi ya, balik lagi. Ini biasanya kita sebagai ketua, bukan biasanya sih, kita sebagai ketua nih, itu wajib untuk menjadi pemimpin yang menjadi pemimpin yang memang peduli sama anggota-anggotanya. Nah, di sini kalau misalkan di dalam organisasi itu ada 1 atau 2 anggota yang awalnya dia aktif, itu belum sampai di pertengahan atau di pertengahan dia jadi pasif, jadi nggak aktif gitu. Nah, yang mana justru itu kan berpengaruh ya ke performance dari organisasi itu. Itu jadi, maaf ngomong, itu membebani anggota yang lain gitu. Nah, menurut menurut Kak Mumur gimana? Cara solving problemnya itu gimana? Solving problem, misal beberapa orang yang tiba-tiba pasif gitu. Iya. Yeah. Pertanyaannya? Oh ya. Mungkin jawabannya template banget ya Mas ya jawabannya. Karena pertanyaannya sedikit klasik dan jawabannya akan tetap klasik gitu loh. Kalau semisal pertanyaannya ini ya kayaknya selama ini dan yang saya pelajari, mungkin nanti saya bisa dapat insight juga dari Mas Alif seperti apa. Ya kita melakukan pendekatan personal gitu sebagai ketua. Karena kan mau tahu gimana lagi gitu. Kita kan bukan cenayang ya yang bisa tahu dia tuh lagi ngerasain apa gitu. Jadi kan kita mau nggak mau kita harus melakukan pendekatan personal gitu ke dia, kayak nanyain lah ya kenapa apa segala macam, bisa nggak kita bantu gitu kan. Mungkin kalau di yang isu mental health issue kan sekarang katanya jangan langsung nanyain gitu, takutnya dia nggak nyaman ya. Berikan mungkin kita berikan kenyamanan dulu dengan mungkin apa segala macam sehingga kita bisa tahu sebetulnya dia masalahnya apa dan bisa nyaman gitu cerita sama kita gitu sih Mas. Jadi mungkin lebih kenali dulu masalah dia apa biar kita juga ngerti cara nyelesainnya gimana gitu. Untuk mengambil langkah selanjutnya gitu loh. Mungkin seperti itu Mas. Kalau cara mengetahui masalah dia apa gimana caranya kalau kita nggak ngomong? Ya ngobrol Mas, pendekatannya. Ngobrol. Ngobrol ya. Iya, kalau saya lebih nggak kamu tuh ada apa sih gitu. Saya nggak gitu sih Mas. Cuman mungkin kayak saya biasanya kayak saya ajakin ngobrol-ngobrol apa yang mungkin kesukaan dia gitu loh. Jadi mungkin dia sukanya ngobrol. Kan kebetulan anak-anak PPI Bangladesh itu anggotanya kita cuma sedikit Mas, sekitar 9 orang doang. Dan yang cowok itu cuma 2. Jadi semuanya cewek. Nah, kalau misal teman-teman cewek itu biasanya kan saya ajakin ngobrol tentang drama Korea kan. Nah, dari situ kan biasanya mereka udah nyaman duluan tuh. Kalau udah ngobrol tentang yang disuka, dari situ baru kayak mereka kalau udah nyaman kan mereka akan sedikit demi sedikit mulai terbuka cerita mungkin masalahnya apa gitu sih Mas kalau saya. Oke. Kalau dari Alif gimana? Dari Bro Alif? Sebenarnya nggak ada pilihan lain sih selain pendekatan personal, karena masalahnya personal kan. Nggak mungkin kita ada orang hilang kita nanya orang tuanya, nggak mungkin dong. Orang tuanya pun nggak tahu gitu kan. Iya juga sih. Jadi emang bukan kan kalau kata kamu Mur kan emang itu solusi klasik ya. Menurut gue bukan solusi klasik tapi emang solusi satunya harus nanya ke orangnya gitu loh. Kalau mungkin misalnya orangnya tidak mau terbuka, kita bisa nanya ke teman-teman di satu divisinya gitu atau ketuanya mungkin ketua bidangnya. Karena biasanya kan kita bisa tahu misalnya contoh ya ada orang yang ternyata pas interview dia maunya di bidang A. Tapi karena kita udah full dan kebutuhannya di bidang B dia masuk ke B. Kita bisa kira-kira bisa ngeramal kan kira-kira kayaknya sih masalah dari situ ya awalnya. Kenapa dia nggak semangat gitu. Itu sih mungkin tapi tetap caranya ya cuman pendekatan personal dengan bertanya dan lain-lain gitu. Gitu sih bro. Oke. Memang satu-satunya cara ya, yaitu komunikasi dengan orangnya. Nah di sini ada satu pertanyaan dari peserta ya. Menurut tadi kan kita berbicara tentang orang yang pendapat orang lain yang menganggap kalau organisasi itu tidak penting. Nah ini kembali lagi nih pertanyaannya ke Bro Alif sama Kak Mumur. Menurut kakak sama
Alif nih, kenapa organisasi itu penting? Kenapa mau aktif di organisasi? Gimana? Kalau menurut Bro Alif deh, gimana? Oke, thank you. Saya pribadi sih merasa ini penting karena sangat membangun personal saya sendiri gitu, personal development gitu. Karena saya SMP itu kan nggak di Indo ya, SMP di luar. Jadi saya waktu itu sekolah di Qatar dari TK, nggak ada yang namanya OSIS. Jadi kita ya hidup sendiri aja gitu kan, main. Terus nyampe Indo ngerasa kok orang-orang pada berani banget gitu kan ngomong depan umum, buat acara keren-keren gitu di Indo gitu kan. SMA kan zaman-zamannya berjaya ya, buat pensi segala macam. Nah, saya ngelihat kok saya nggak bisa gitu loh. Dari situ saya ikut OSIS SMA gitu kan. Kok asik ternyata ya. Awalnya niatnya buat berkembang, kok jadi malah asik gitu kan. Ketagihan. Pas kuliah pun sama gitu. Ikut PPI makin asik lagi nih. Lingkupnya luar negeri gitu kan. Apalagi PPID dan segala macam. Ya udah, merasa itu penting karena ya pada basicnya ya bahasa klasiknya kan perkembangan diri ya. Itu klasiknya. Tapi saya pribadi merasa itu penting karena nambah-nambah teman. Karena kan kita namanya kuliah di luar itu nggak lama kan, 3 tahun 4 tahun maksimal, terus pindah ke tempat lain terus lupa orang gitu kan. Ya udah nambah teman sebanyak-banyak itu ya via ini organisasi, dapat teman akrab ya biasanya dari organisasi gitu loh. Kalau saya pribadi kenapa itu penting selain dari personal development. Oke, kalau dari Kak Mumur gimana? Kalau dari saya sebetulnya ini ada sangkut pautnya sama pendapat saya tadi itu, kayak kita merasa penting karena itu berhubungan sama tujuan jangka panjang kita. Kalau saya sih gitu Mas. Jadi saya ngerasa dengan saya ikut, saya punya roadmap. Saya tuh dalam jangka waktu berapa tahun saya harus ini. Dan dalam saya mencapai itu, saya tuh butuh organisasi ini gitu. Jadi kayak semisal ada beberapa mimpi saya yang bisa dicapai kalau saya ikut PPI. Sehingga saya ikut PPI. Kayak terus saya juga pengen, misal saya tuh pengen bisa kerja di narasi gitu. Itu kebetulan saya pengen banget bisa magang di narasi, Mas. Nah, terus saya juga akhirnya saya ikut ke organisasi PPI TV. Jadi kayak menurut saya balik lagi gitu. Kenapa organisasi penting buat saya? Karena itu mendorong saya dan jadi faktor buat saya untuk untuk ke langkah mimpi saya yang selanjutnya gitu. Yang bakal membantu saya membangun portofolio saya. Lebih tepatnya itu sih, Mas. Untuk roadmap saya yang di depan gitu sih, Mas. Amin, amin, Mbak, amin. Semoga tercapai. Insya Allah tercapai. Kalau dari Bro Alif tadi kan karena ekstrovert mengumpul dengan teman-teman justru jadi aktif jadinya. Jadi gas aja nih, aktif organisasi, gas, nggak apa-apa gitu. Nah, terkait lagi nih, kita kembali lagi ke organisasi. Kita kembali lagi ke organisasi tentang masalah yang umumnya terjadi. Gitu, mungkin kita bisa dapat insight yang baru dari kakak-kakak narasumber. Nah, sebagai pemimpin, bentar. Oh ya, sebagai pemimpin, apa saja tantangan-tantangan yang pernah dialami selama kepemimpinan kita? Mulai dari Kak Mumur, boleh? Tantangan sih banyak sih, Mas, sebetulnya. Cuman nggak tahu kenapa kok gak kerasa tantangan gitu, Mas. Karena ngejalaninnya udah enjoy. Mungkin pas saat itu, pas tantangan ada itu ya, kerasanya tantangan. Mungkin yang sampai sekarang masih saya rasain ya, Mas. Mungkin susahnya untuk konsisten gitu dalam melaksanakan program kerja gitu. Dan beberapa organisasi yang kebetulan saya ikut itu belum kayak autopilot gitu, Mas. Jadi kayak mungkin masih sangat membutuhkan peran atasan gitu dalam ngedrive mereka untuk kemana. Itu sih yang mungkin jadi masalah terbesar saya saat ini. Cuman untuk masalah-masalah lain sepertinya lagi nggak saya alami gitu. Jadi kayak ya mungkin pernah, tapi lagi nggak jadi masalah besar buat saya gitu sih, Mas. Jadi dua masalah itu tadi, kayak teman-teman yang belum autopilot itu juga agak susah, sama kurangnya konsistensi gitu dalam pengurus gitu untuk melanjutkan proker dan lain sebagainya. Itu sih, Mas. Ya, apalagi kalau anggotanya nggak begitu banyak ya. Betul. Pasti ngefek banget tuh ke performance organisasi. Kalau dari Alif gimana? Ya, kebetulan kan saya bukan ketua ya, saya wakil. Jadi saya lebih kecil kan ke beberapa bagian aja di Perdana Malaysia. Tapi kalau dari segi tantangan sih kurang lebih sama ya. Jadi ada beberapa member yang AFK tiba-tiba gitu kan. Tiba-tiba AFK gitu kan.
Terus juga misalnya proker juga kadang-kadang ada beberapa proker yang tadi sempat dipertanyakan sama Zaidan, ada hari hanya ada sebuah perubahan yang drastis itu ada juga gitu kan. Terus apalagi tantangannya? Paling ini sih kalau di kita kan Malaysia rame ya, 159 anggota kalau nggak salah terakhir itu sebelum update kan. Nah, itu rame banget kan. Dan pasti tidak menutup kemungkinan ada gesekan personal. Nah, itu tuh sering terjadi dan sering harus kita selesaikan lah, karena di balik semua itu basicnya bisa aja karena dia masalah personal, bisa berdampak kepada AFK, proker nggak jalan, dan segala macam itu bisa jadi gara-gara satu masalah kecil awalnya kan. Apalagi tantangannya itu sih paling itu aja ya, basically yang hubungan dengan manusia lah tantangannya, karena kalau dari segi proker tuh basicnya manusianya lagi kan. Iya sih. Berarti lebih kepada people management lah ya. Oke, karena kita sudah di penghujung acara ya, mungkin dari narasumber, dari kakak-kakak narasumber, bisa menyampaikan final statement atau closing statement tentang uni-life balance. Mungkin bisa dari Bro Alif menyampaikan final statement untuk kepada teman-teman kita yang mungkin berada di Malaysia atau berada di Bangladesh atau di BP negara lainnya. Nah, menurut Bro Alif nih, apa hal penting yang bisa yang kita semua mahasiswa organisasi itu penting untuk kita tekankan atau kita jadikan prinsip di uni-life balance gitu. Silakan, Bro. Oke, menurut saya pribadi yang namanya uni-life balance itu kembali seperti kata Kak Mumur kepada roadmap kita. Kita mau jadi apa gitu kan. Kalau teman-teman merasa organisasi itu penting dalam perkembangan diri, silakan ikutin gitu kan. Yang penting harus balance sama kuliahnya. Tapi jika teman-teman ngerasa cukup dengan kuliah untuk mendapatkan tujuannya, mimpinya, ya nggak masalah juga, karena kembali lagi penting atau enggak itu kepada kalian masing-masing. Semua orang punya semua orang punya kemampuan dan juga kebutuhan masing-masing. Tapi yang paling penting kita harus tetap berkembang ya ke depannya. Jangan jadi orang yang sama seperti hari kemarin gitu kan. Sia-sia jadinya. Jadi kita harus tetap berkembang, mau itu via organisasi, mau gitu kita via akademik, mau itu via seni ataupun olahraga, segala macam terserah. Yang penting kita harus terus berkembang aja sih. Itu bottom line-nya sih itu. Di masalah di kuliah gitu. Berarti kembali lagi ke individunya, kembali lagi ke personal goals-nya. Kalau misalkan kita harus mempersiapkan goals kita di masa depan dan harus merencanakan apa-apa aja jalan-jalan yang harus kita tempuh ya. Kalau dari Kak Mumur gimana? Mungkin dari saya closing statement-nya adalah sebelum memutuskan apapun, kenali diri sendiri dulu. Kayak kenali apa yang kita butuhkan, kenali apa yang menjadi tujuan kita, sehingga kita tuh ngikutin sesuatu nggak cuma pengen-pengen doang. Kalau pengen-pengen doang kan nanti bisa pengen ikut organisasi ini, tiba-tiba di tengah jalan mandek, gitu kan kasihan yang lain juga. Teman-teman yang lain kan kasihan. Jadi pokoknya pahami diri sendiri maunya apa dan seperti apa, dan konsisten terhadap itu. Gitu. Tentang apapun itu, tentang kuliah, organisasi, kerjaan, bahkan time management gitu. Maunya waktunya diatur seperti apa, ya konsisten terhadap itu. Karena kalau nggak konsisten mah, ya nggak bakal tercapai kan. Kunci hidup kan ada konsisten gitu. Memperbaiki diri juga harus konsisten. Itu sih, Mas. Berarti pertama kita harus memahami diri kita, apa mau kita, dan ketika kita sudah punya tujuan dan kemauan, kita harus konsisten terhadap itu biar kita sampai di tujuan kita. Oke, sudah di akhir acara, maka dari itu rekan-rekan sekalian, untuk mengabadikan momen kita pada malam hari ini, dimohon kepada hadirin yang ada di Zoom itu bisa untuk menghidupkan kamera karena kita memasuki sesi foto bersama. Udah semua ya, Mas Alwan sama Bang Mahmud mau open cam, silakan. Mantap. Udah, Mas Alwan mau sekalian? Oke, kalau enggak, aku ambil ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi kayak bebas semuanya. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Lutfi dan Kak Nur telah menyampaikan waktunya untuk mengisi
acara kita pada malam hari ini, Asiana Talks, episode pertama. Walaupun yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan yang ada. Semoga diberkahi karirnya dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Juga terima kasih kepada tamu undangan, rekan-rekan panitia, dan juga para penonton yang hadir di acara ini, baik di Zoom ataupun di YouTube. Semoga kita bisa bersua kembali di kesempatan lainnya. Saya selaku moderator dan juga perwakilan dari panitia penyelenggara acara pada malam hari ini memohon maaf apabila selama berjalannya acara terjadi kesalahan kata ataupun hal lainnya, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Mumur, Alif udah menyempatkan diri untuk datang jadi narasumber. Ya Mas, makasih juga ya Mas sudah mengundang. Terima kasih Alif sama Kak Mumur. Thank you. Keren banget. Yeah. Mau belajar ini, belajar Prancis, ajarin. Ya, makasih Mbak.